Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana yaumal qiyamah Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sinina tama-tama melebihkan kehadiran rangisi salam melebihkan kata alhamdulillah. Syukur dan regang kama puji lur sisi arjana Allah subhanahu wa ta'ala ngasabah pamasin dan niaka masina angka kehadiran ini waktu si mata kata pada sampai rupurun Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan lima pasalama Wassallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, insyaallah lanjutan pengajian tafsir kita pada malam hari ini. Kita masih membahas surah Ali Imran ayat 42 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita masih berbicara tentang pribadi baginda Maryam alaihissalam, ibunya Nabiullah Isa alaihissalam. Wa isqalatil malaika. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ia korilalanna ia ro'ayae engka aguruan na tampu malewa-lewa tu pangalatala na peringarang iki wais ingerang. Maka makna daripada ayat ini itulah yang biasa melahirkan peristiwa peringatan-peringatan. Bapak Ibu yang sebelahkan. Jadi wow di sini bermakna uskur, ingerang. Is di sini bermakna hina izin, ketika. Riwatuna. Riwayat kegana qalatil malaika. Riwayat makadana lapum malaika ya Maryam. Wahai Maryam, sekira kita sudah pelajari siapa itu sesungguhnya Maryam. Adalah wanita yang suci yang ditempatkan di satu tempat di Masjidil Aqsa. Lahir dari hasil nasar ibunya, istri Imran. Innallaha astafaki. Majapuna po Allah Ta'ala purana pitte ko Maryam. Jadi Maryam memang itu Bapak Ibu yang saya muliakan termasuk wanita pilihan. Allah sendiri yang menyampaikan kepada kita. Innallaha astafaki. Sesungguhnya Allah memilih kamu ya Maryam. Yang kedua, watahharaki, dan mensucikan kamu. Meskipun saya kira kita sudah tahu sejarahnya bagaimana Maryam dipitnah
ketika dia hamil sementara dia tidak punya suami. Sampai Maryam begitu beratnya fitnah ini Bapak Ibu yang saya muliakan, sampai Maryam sempat mengatakan, mittu qabla hadza, ya Rabb, matikan aku sebelum aku melahirkan. Begitu beratnya fitnah yang ditimpakan kepada Maryam ketika Allah memilih dia sebagai wanita suci. Bapak Ibu yang saya muliakan, astafaki ala nisa'il alamin, dan Allah Ta'ala memilih kamu wahai Maryam di antara perempuan-perempuan di alam ini, di dunia ini. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, dari hadis Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, beliau bersabda, khairun nisa'il alamina arba'ah. Jadi engkau Pak Makunrai, manusia terbaik di dunia ini Bapak Ibu yang saya muliakan, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah Maryam binti Imran, salah satunya Maryam putri Imran, ibunda Nabiullah Isa alaihissalam. Allah sudah memilih dia sebagai wanita terbaik fil alamin, di alam ini. Yang kedua Asya binti Mazahim, Asya istri Fir'aun binti Mazahim. Begitu hebatnya imannya Asya Bapak Ibu yang saya muliakan, dia hidup bersama dengan Fir'aun dalam istana kekafiran, tapi dia tidak terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan Asya sempat memohon kepada Allah, Rabbi bani baitan fil jannah, ya Rabb, bangunkan aku rumah di surga. Karena dia mampu mempertahankan keimanannya Bapak Ibu yang saya muliakan, Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dia hidup di tengah-tengah orang kafir, bahkan suaminya sendiri Fir'aun termasuk orang yang boleh dikatakan menganggap dirinya Tuhan, tapi dia mampu mempertahankan keimanannya sampai Allah mengangkat dia sebagai wanita pilihan di antara wanita-wanita fil alamin, di alam ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian yang ketiga Khadijah binti Khuwailid, istri baginda Rasulullah SAW, istri pertamanya. Jadi dia nang kana bene tu nabita si ponangi si bawa Khadijah. Begitu hebatnya Bapak Ibu yang saya muliakan Khadijah. Umurnya terlampau jauh dengan baginda Rasulullah. Rasulullah waktu dia kawin 25 tahun, sementara Khadijah 40 tahun. Tapi dia mampu memelihara rumah tangganya, dan Rasulullah tidak pernah beristri ketika bersama dengan Khadijah. Bahkan Nabi sempat mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Begitu hebatnya Khadijah sebagai wanita pilihan yang mendampingi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu yang saya muliakan. Dan yang keempat adalah Fatimah binti Muhammad. Fatimah Bapak Ibu yang saya muliakan, wanita yang keempat sebagai wanita pilihan adalah Fatimah. Bagaimana kehebatan Fatimah sampai dikatakan khairun nisa? Ternyata Fatimah Bapak Ibu yang saya muliakan, kehebatannya melayani suaminya Ali bin Abi Thalib. Sampai Ali bin Abi Thalib selama bersama dengan Fatimah juga tidak beristri. Dia nampak dua Fatimah
karena begitu hebat pelayanannya Fatimah terhadap Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu yang saya muliakan, keempat wanita ini pilihan Allah, bisa kita mempelajari pribadinya Pak Bu, Ibu-ibu sekalian, sehingga bisa juga mendapatkan khairun nisa sebagai sebaik-baik wanita di zamannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian pada ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, uqnuti dalam pengertian kunut, Bapak Ibu yang saya muliakan, bisa bermakna taat dalam pengertian bahasa. Taatlah kepada Tuhanmu. Tapi ternyata Imam Mujahid memberikan interpretasi lain, bahwa makna daripada uqnuti ini adalah utilil qiyami bis shalah. Ya Maryam, berlama-lamalah berdiri dalam sholat. Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya baginda Rasulullah SAW juga mengimplementasikan ini tentang berlama-lama dalam sholat. Amumani Pak, dalam berbagai riwayat, ketika Aisyah ditanya tentang qiyamul lailnya Rasulullah, dia mengatakan tidak sampai lewat daripada 11 rakaat. Ternyata ada sahabat yang mendapati Rasulullah, ya namanya Huzaifah, sahabat dekat baginda Rasulullah. Jadi ternyata ia betul paling pitai sempajana Nabi ta qiyamul lailnya 8 rakaat. Nah Huzaifah ini yang menemukan baginda Rasulullah ketika dia dari masjid pulang, lalu Huzaifah mengikuti. Ternyata baginda Rasulullah melanjutkan qiyamul lailnya di rumah sampai berjam-jam. Bahkan Huzaifah mengatakan, tidak pernah aku lihat orang sholat yang panjang kecuali baginda Rasulullah. Ketika rakaat pertama dia sudah baca surah Al-Fatihah, dia lanjutkan surah Al-Baqarah. Nasik Huzaifah melu di roko Nabi dari surah Al-Baqarah yang 25 halaman, 2 juz setengah, dia lanjut ke surah Al-Imran. Dari surah Al-Imran nasik ni Huzaifah melu roko Nabi dia lanjut ke surah An-Nisa. 3 surah baru ruku baginda Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, impena kada Huzaifah dia naga sampaja kami na malampi wita kami na metta kecuali sampajana nabita. Dia naga sampaja kami na malampi pengukuna kecuali sampajana nabita. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya Mujahid mengatakan bahwa uqnuti maksudnya di sini adalah utili al-qiyamu bis shalah, perpanjang salatmu di dalam salat. Imam Al-Qatadah memberikan interpretasi uqnuti maksudnya di sini adalah udimit ta'ah. Kamu harus taat selama-lamanya, sepanjang masa, sepanjang waktu. Sebangka tuh tahu Pak Bu, nanti dilihat baru seakan-akan dia taat, tapi kalau dia sendirian dia tidak uqnuti. Ini yang dimaksud dengan Imam Al-Qatadah. Bapak Ibu saya muliakan, wasjudi warka'i, sujud dan rukulah. Bapak Ibu saya muliakan, wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ma'ar raki'in ada 2 interpretasi. Yang pertama, if'ali kafa'alihim wa illam tusalli ma'ahum. Artinya sujudlah atau rukulah sebagaimana orang-orang yang sujud meskipun kalian tidak bersama dengan dia.
Interpretasi yang kedua mengatakan al-murad bi salatul jamaah. Jadi dengan adanya warka'i ma'arrakin, ini bermakna anjuran untuk salat berjamaah. Meskipun interpretasi tentang salat berjamaah Bapak Ibu yang semuliakan, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian pada ayat selanjutnya, zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilai. Ayat ini setelah Rasulullah diceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada keluarga Imran, istri Imran, lalu melahirkan Maryam dengan Nabiullah Zakaria alaihissalam, lalu dengan Nabiullah Isa alaihissalam, Allah mengatakan zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilai. Wahai Muhammad, berita ini al-ghaib. Gaib bagi kamu artinya kamu tidak hadir waktu itu. Lalu diceritakan kisah ini seakan-akan kamu hadir waktu bagaimana istri Imran bernazar, bagaimana istri Imran melahirkan, bagaimana Nabi Zakaria merawat Maryam. Itulah yang dimaksud bahwa kamu tidak hadir waktu itu, tapi kamu seakan-akan hadir dengan kisah yang sempurna yang diberikan. Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik, yang telah diwahyukan kepadamu. Ini membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena peristiwa ini lama sebelum kehadiran baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang semuliakan, boleh dikatakan 571 tahun antaranya Nabiullah Isa dengan baginda Rasulullah SAW. Baru Rasulullah diberitakan Bapak Ibu yang semuliakan. Makanya dikatakan zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Berita ini Muhammad, kamu tidak hadir waktu itu, tapi kamu seakan-akan hadir dengan adanya berita yang sempurna yang diwahyukan Allah kepadamu. Wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum. Kata Allah, meskipun kamu Muhammad tidak hadir iz yulquna aqlamahum. Jadi Bapak Ibu yang semuliakan, ternyata ketika Maryam dilahirkan, banyak orang ingin mengasuh Maryam, mega melo tarana Maryam, termasuk Nabiullah Zakaria alaihissalam mengatakan nahnu ahakku biha, kami yang berhak memelihara Maryam karena istri saya bersaudara dengan ibunya Maryam. Yang lain mengatakan kami berhak memelihara Maryam karena kami adalah dari Bani Israel. Kemudian dimaksud dengan wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum, meskipun kamu Muhammad waktu itu tidak hadir untuk melihat bagaimana ketika Maryam diperebutkan untuk diasuh. Terpaksa Bapak Ibu yang semuliakan, caranya isyulquna aqlamahum. Isyulquna aqlamahum ada dua interpretasi. Yang pertama, para ulama tafsir mengatakan orang-orang Bani Israel waktu itu termasuk Nabiullah Zakaria alaihissalam mengambil anak panah lalu dilemparkan. Bapak Ibu yang semuliakan, ada yang mengatakan dialirkan di air. Maka siapa yang anak panahnya mengalir di air, maka dia tidak berhak mengasuh Maryam. Maka siapa yang anak panahnya tertahan di air, maka mereka yang berhak mengasuh Maryam. Maka ketika
anak panah dilontarkan ke air, ternyata Nabiullah Zakaria alaihissalam tidak mengalir, tidak pergi anak panahnya. Maka Nabi Zakaria berhak atas asuhan Maryam alaihissalam, Bapak Ibu yang semuakan. Wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Meskipun kamu tidak hadir Muhammad ketika terjadi pengundian anak panah untuk memilih ayyuhum yakfulu Maryam, siapakah di antara mereka yang berhak mengasuh Maryam. Wa ma kunta ladaihim iz yahtasimun, dan kamu tidak hadir Muhammad ketika mereka berselisih siapa di antara yang berhak mengasuh Maryam. Bapak Ibu yang semuakan. Tapi ketidakhadirannya baginda Rasul lalu diceritakan dalam Al-Quran, ini menjadikan seakan-akan baginda Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka, Bapak Ibu yang semuakan. Itulah yang dimaksud dengan zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaih. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Interpretasi yang kedua, bahwa yang dipakai untuk mengukur siapakah aklamuhum itu, siapakah yang berhak mengasuh Maryam, yaitu sebuah pena yang dipakai untuk menulis kitab Taurat. Bapak Ibu yang semuakan. Tapi ala kulli hal, kesimpulannya bahwa ketika itu mereka saling berebut siapakah yang akan mengasuh Maryam sampai dewasa. Ternyata Nabiullah Zakaria alaihissalam, Bapak Ibu yang semuakan. Kemudian pada ayat selanjutnya, ayat 45 daripada surah Al-Imran, kembali Allah menyuruh kita untuk mengingat isqalatil malaikah. Ingat ketika malaikat berkata, ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam. Jadi Allah kembali lagi menyuruh kita untuk mengingat. Makanya Bapak Ibu sekalian, peristiwa-peristiwa yang penting yang bisa kita mengambil pelajaran dari peristiwa itu, kita selalu dianjurkan untuk memperingati. Meskipun bagaimana caranya, berbagai macam cara. Ingat ketika malaikat berkata kepada Maryam, sesungguhnya Allah yubashshiruki, memberikan berita gembira kepada kamu, wahai Maryam. Lawannya basyara itu Pak Bu, yunaziru, basyirun wa nazirun. Basyirun itu adalah berita gembira, nazirun itu adalah berita ancaman. Makanya kalau Allah melarang sesuatu, dia memberikan sebuah perumpamaan berita ancaman, nah itu dikatakan nazir. Tapi ini yubashiru, berita gembira. Yubashiruki bikalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam. Sesungguhnya Allah memberikan berita gembira kepada kamu Maryam dengan kelahiran Isa Al-Masih alaihissalam bikalimatin, dengan kalimat. Ulama memberikan interpretasi kenapa Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Isa alaihissalam itu tercipta dengan kalimat. Ternyata makna daripada kalimat di sini Bapak Ibu yang sebelahkan adalah kalimat kun fayakun. Bahwa Isa alaihissalam itu lahir dalam atau tercipta dalam rahim Maryam sama dengan penciptaan Adam dengan kalimat kun fayakun. Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan kalimat kun fayakun.
wajihan fid dunya wal akhirah. Kemudian kelebihan yang kedua yang diberikan kepada Nabiullah Isa alaihissalam, tadi yang pertama dia tercipta dengan kalimat kun fayakun, jadilah maka jadilah. Nanti kan biasa dalam baca-baca ini tentu aku baca-baca kun fayakun, pajan itu bor. Kalimat kun fayakun adalah kalimat firman Allah ketika menciptakan Adam dan Nabiullah Isa alaihissalam dalam rahim ibunya bapak ibu yang semuliakan. Yang kedua wajihan. Kelebihan yang kedua diberikan Nabiullah Isa adalah wajihan, terkemuka, adalah mulia, asyraful anbiya. Bapak ibu yang semuliakan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga wa minal muqarrabin, Isa itu termasuk, Nabiullah Isa termasuk orang yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang semuliakan. Kemudian kelebihan yang keempat, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan. Isa itu adalah manusia yang mampu berbicara fil mahdi, ketika dia masih kanak-kanak, apalagi wakahlan, ketika dia dewasa sampai syuyukh. Kemudian wa minas sholihin, dan termasuk orang-orang yang saleh. Bapak ibu yang semuliakan, saya ingin jelaskan di sini kenapa Nabiullah Isa diberi istilah Al-Masih. Biasa juga kita dengar Dajjal Al-Masih. Bapak ibu yang semuliakan, apa perbedaan Al-Masih Isa dengan Al-Masih Dajjal? Ternyata Nabiullah Isa alaihissalam diberi lakab gelar Al-Masih. Yang pertama karena dia adalah as-siddiq, jujur. Jadi makna Al-Masih itu yang pertama adalah as-siddiq, adalah jujur. Tapi kalau Al-Masih diambil dari kata masahal ard, maka maknanya zahaba fiha walam yastankin yakun, bahwa Nabi Isa akan diangkat dari bumi ini. Masa itu artinya terhapus, artinya terangkat dari bumi ini. Makanya Nabi Isa itu Bapak ibu yang saya muliakan, saya kira kita kenal bagi akidah orang Islam bahwa Nabi Isa itu diangkat ke atas langit, artinya al-masakha, diangkat dari bumi. Itu yang kedua. Kemudian Abul Haytham memberikan interpretasi lain, bahwa kenapa Nabi Isa diberi lakab Al-Masih. Al-Masih itu artinya khalaqahu khalqan hasanan mubarakan, bahwa penciptaan Adam, penciptaan Isa alaihissalam itu adalah penciptaan yang baik dan diberkati. Makanya dikatakan Al-Masih. Bapak ibu yang sebelah. Berbeda dengan Al-Masih ha, bukan ha. Kalau Nabi Isa tadi ha, Al-Masih, Al-Masihu. Berbeda dengan Al-Masihu. Al-Masih. Kalau Al-Masih itu khalaqau khalqan mal'unan kabihan, dia tercipta dengan ciptaan yang terlana dan terburuk. Nah, inilah yang diberi gelar kepada, biasa kita dengar Al-Masihu Dajjal. Kadang-kadang kita tidak bisa biasa bedakan kenapa Nabi Isa dikatakan Al-Masih, lalu kenapa Dajjal dikatakan juga Al-Masih, Al-Masihu Dajjal. Ternyata Dajjal itu diberi lakab gelar Al-Masih ha, artinya orang yang dilana dan penciptaannya terburuk. Kenapa dikatakan dilana dan penciptaannya terburuk? Saya kira kita sudah mendapat gambaran
bahwa yang namanya Dajjal nanti datang di hari kemudian di hari akhir dunia ini adalah manusia yang bermata satu. Bapak Ibu yang sebelah kan berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam, penciptaannya adalah baik, tampang, dan dia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbedaan antara Al-Masih Isa alaihissalam dengan Al-Masih Dajjal laknatullah. Bapak Ibu yang sebelah kan, Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian terakhir Bapak Ibu yang saya muliakan, dikatakan bahwa lam yatakallam fil mahdi illa salasa. Tidak ada anak-anak yang berbicara kecuali 3 anak. Yang pertama tadi Nabiullah Isa alaihissalam. Yang kedua Sahibul Juraid. Sekira kita sudah dengar kisahnya Juraid, Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana Juraid difitnah terhadap seorang perempuan yang melahirkan tanpa bapak. Lalu anak kecil itu berbicara bahwa bukan Juraid yang kasih hamil. Kemudian yang ketiga, ya, Sahibul Jabbar wa baina sibbi yardi min ummi. Seorang anak yang kita kenal dengan sejarahnya namanya Masita, yang memiliki anak karena kekuatan imannya laibatti yoko Fir'aun, lalu anaknya diancamkan juga dikasih batu, ditunggu baru anak itu berbicara, "Bu, pertahankan imanmu." Inilah 3 anak yang berbicara fil mahdi ketika dia masih kecil, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang baru dilahirkan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekira inilah penjelasan tafsir daripada surah Ali Imran ayat 42 sampai dengan ayat 46. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah daripadanya. Insyaallah sambil menunggu waktu masuknya Isya, kemungkinan ada yang ingin memperjelas persoalan ini. Untuk sementara kami beri kesempatan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Keempat wanita yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, memiliki keutamaan. Yang pertama, Maryam dengan kesabarannya. Meskipun dia difitnah dari berbagai kalangan, tapi dia mampu dengan penuh kesabaran dengan membawa cobaan ini, sehingga dia diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Asia, Bapak Ibu yang saya muliakan. Asia juga itu ternyata memiliki kesabaran dalam melayani suaminya. Coba kita bayangkan bagaimana Asia hidup bersama dengan orang yang tidak seiman. Tapi biasa nak keadaan kita pandai ini ibu-ibu iya ko bapak nade panalulung ngapati ruang aja tanpa mengalah, sabar dan minta doa agar diberikan petunjuk oleh suaminya. Sebab dia tu biasa makunrai cedemi persoalan nalakaina telana. Ini yang banyak Pak, kurang bersabar dalam kehidupan rumah tangga. Maka ini membuktikan Asia dengan kesabarannya, ya, meskipun tidak seiman dengan Fir'aun, tapi dengan kesabarannya melayani Fir'aun, maka dia diangkat juga derajatnya. Makanya Nabi mengatakan imra'atul muti'ah lizauj, perempuan yang taat kepada suaminya ketika dia dianjurkan kepada hal-hal yang baik, maka sesungguhnya dia memiliki derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang sebelah, Khadijah juga begitu, Pak. Khadijah itu terkenal dengan kesabarannya bersama dengan baginda Rasulullah. Bagaimana Khadijah digambarkan dalam riwayat, dia adalah seorang yang kaya raya di Mekah terkenal, tapi karena perjuangannya dengan baginda Rasulullah habis hartanya. Dia karena manoko-noko Khadijah, tapi dia penuh dengan kesabaran. Sampai Rasulullah mengatakan,
Di Hadijah di toga musassa yale musibawaya capu waram paramu mengkosoki ka untuk mendakwakan Islam, dan di akhir hidupmu kamu tidak mendapatkan apa-apa. Makanya di akhir hayatnya Hadijah, dia hanya satu permintaannya. Dia bisi anaknya Fatimah, "Hai anakku Fatimah, milau tulunga ilonga serubanna ambo mu kapani kak, karena saya tidak punya biaya untuk membeli kain kapan." Menangis baginda Rasulullah. Akan asana bita, "Wahai adinda Hadijah, cede miparilamu, tapi pengorbananmu banyak." Maka inilah yang dinilai oleh Allah Hadijah sebagai wanita yang sabar, Bapak Ibu yang sebelah. Begitu juga Fatimah, Pak Bu. Fatimah itu adalah wanita yang sabar melayani suaminya. Kita kenal Ali bin Abi Thalib itu, Pak Bu, adalah sahabat yang paling miskin. Sahabat yang paling miskin. Lomi kasih makin reka Roma, mapai pagaji na Rolanda si Fatimah. Makanya kalau seorang perempuan bersabar bersama dengan suaminya dalam segala hal, maka dia mendapat kedudukan. Makanya di sama modern ini, Pak Bu, kita lihat kalau kita bisa datang ke pengadilan agama, tahu kasus mana yang terbanyak cerai gugat. Karena kalau perempuan minta cerai itu namanya cerai gugat. Kalau laki-laki yang minta cerai namanya cerai talak. Kasus mana yang terbanyak, cerai talak atau cerai gugat? Ternyata yang terbanyak cerai gugat. Mega rohani carai kang kubinina. Magai, karena itu banyak faktor ekonomi. Bisa saja dia tidak sabar bersama dengan suaminya, dengan kehidupan sekarang. Bapak Ibu yang semuliakan, sila dan dikasih makareso lakena, lalu dia tidak syukuri. Sampai dia mengatakan, tasyaga kusiratu bisa umupuliak mengalibat aku lagi. Waktu kusi bambu kuli naganda. Ini yang bahaya. Maka Fatimah itu, Pak Bu, meskipun dimanjakan oleh baginda Rasulullah, dia mampu hidup dengan penuh kesabaran dengan baginda Ali karramallahu wajhah, sehingga juga diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang semuliakan, sampai Fatimah pernah mengadu sama baginda Rasulullah. Nah, kata Fatimah, "Mbok, dia garu kasih tabelo saparnga pembantu dibantu ka aku boleh manasuk." Nah, karena bita, "Ya anakku Fatimah, satu butir gandum masuk ke dalam perut suamimu ketika kamu layani, itu kau dapat 10 pahala." Coba bayangkan, Pak, istri yang melayani suaminya satu butir beras, itu dinilai 10 pahala. Nah, cicat timpu lakena makun raja dena rule bilang siaga warra. Begitu hebatnya pahalanya seorang perempuan ketika melayani suaminya dengan penuh kesabaran. Bapak Ibu yang sebelahkan, masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bahkan Bilal pernah terlambat azan, Pak. Kadang-kadang terlambat lubang Bilal. Kadang kita memulai merasa kita, kenapa ini Bilal baru terlambat? Begitu dia datang ditanya, "Bilal, kenapa kamu terlambat?" Kata Bilal, "Ya Rasulullah, lipangana kubulana Imam Ali, nah digaga ya Imam Ali, angkai benena Fatimah manasu teritu anak upodang kira-kira kan bantu ko ya Fatimah, nak kada Fatimah ia nak bantu ngai jolo jagi jolo nanriku ulah birang jolo pembakku anakku." Itulah menjadikan saya terlambat wahai Rasulullah. Disinilah kemuliaan Fatimah sehingga diangkat menjadi khairun nisa fil alamin. Bapak Ibu yang semuliakan, masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Cina teman-teman lebih hadir karena waktu Isya sudah masuk. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini, insyaallah kita bisa mengambil pelajaran dari ayat ini, sehingga kita bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, sehingga kebahagiaan dunia dan akhirat kita bisa raih. Allahumma fiq laqamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.